Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di Ruang Misteri. Kasus hilangnya dua gadis dari Belanda telah ditutup oleh kepolisian Panama sejak 7 tahun yang lalu. Karena kedua gadis ini diklaim mengalami kecelakaan saat melewati jalur pendakiannya di Gunung Panama. Akan tetapi, bekas jejak mereka yang telah ditemukan, seperti sisa tulang belulang, tas ransel yang terlihat rapi saat ditemukan, dan beberapa foto-foto misterius membuat siapa saja bertanya-tanya. Ini bukan seperti kecelakaan, akan tetapi ini adalah tindakan kriminal yang telah dialami kedua gadis ini. Menurut pendapat dari beberapa saksi atau para penduduk lokal di Panama, ada 3 orang yang dicurigai sebagai penyebab hilangnya kedua gadis ini. Yang pertama, dia adalah seorang supir taksi. Yang kedua, seorang pemandu wisata. Dan yang ketiga adalah wanita dari suku Ngobe yang telah menemukan tas ransel milik Lisen. Kenapa mereka bertiga bisa sampai dicurigai? Nah, coba Anda baca komentar dari beberapa penduduk Panama di sini. Dari sini kita bisa lihat bahwa di sana itu tingkat kriminalitas masih tinggi. Sampai-sampai penduduk lokal di sana nggak percaya dengan orang asing termasuk sopir taksi yang ada di pinggir jalan. Apalagi jika seorang turis wanita cantik, itu bisa jadi sasaran empuk mangsa bagi para psikopat-psikopat yang ada di sana. Tapi sayangnya pihak kepolisian di sana nggak pernah menangkap atau mengintegrasi para pelaku yang terduga, guys, dan malah memilih untuk menutup kasus ini. Ya, mungkin saja karena mereka nggak mau kalau wisata pendakian di kota Bokwet ini bangkrut gara-gara kasus ini. Karena jika kasus Chris dan Lisen ini adalah murni kasus pembunuhan, maka otomatis hal ini akan menakut-nakuti turis yang akan pergi ke Panama. Sebenarnya jalur La Pianista itu jalur yang gampang, karena hanya mengikuti jalan setapak yang naik turun, maka untuk sampai ke puncak bukanlah hal yang sulit. Dan lokasi ini adalah jalur Pianista di IMG 508. Dan ini masih di Amsterdam Airport tanggal 15 Maret 2014. Dan Chris dan Lisen ini diantar kedua orang tuanya sebelum terbang ke Panama. Intinya sedih banget lah, guys. Mungkin bapaknya Chris dan Lisen gak pernah menyangka jika momen ini adalah yang terakhir kalinya bersama anak-anak mereka. Dan sesampainya di Panama, tepatnya di kota Bocas del Toro, Chris dan Lisen ini sempat berlibur nih di pantai ya, namanya anak muda ya gitulah ya. Dan mereka juga sempat sih bermain dengan para cowok-cowok lokal di sana. Chris dan Lisen sebenarnya juga seorang turis relawan yang mengajar anak-anak di kota Bocas del Toro sambil belajar bahasa Spanyol juga ya. Jadi yang aku tampilkan foto-foto ini adalah foto saat mereka di luar kelas ya guys, atau istilahnya lagi liburan gitulah. Dan karena ternyata jadwal mereka mengajar anak-anak lokal di sana masih 2 minggu lagi, jadi si ciwi-ciwi ini langsung capcus ke Bokwet untuk menuntaskan hasrat impian mereka, yaitu menaklukkan Gunung Panama. Jadi ini dia foto-foto Chris dan Lisen waktu udah pindah di Bokwet. Jadi mereka juga udah menyewa rumah, yang mana rumah itu juga udah ada penghuninya ya. Jadi mereka itu nggak cuma tinggal berdua aja. Dan di situ terlihat Chris dan Lisen lagi santuy sambil ngeliat peta pendakian di Gunung Panama. Jadi mereka itu udah benar-benar bersiap diri untuk memahami lokasi sebelum asruk-asrukan di tengah hutan saat mendaki. Ya, intinya biar gak nyasar gitulah. Dan saking disiplinnya mereka, gak cuma lihat petanya aja nih guys, tapi langsung dipantau langsung dari kejauhan. Dan itu gunungnya.
Dan tibalah hari di 1 April 2014 di mana hari mereka menghilang. Jadi mereka ini berdua ini diantar sopir sampai di jalan setapak ya, dan pinjam anjing milik yang punya warung. Jadi sebelum mendaki di La Pianista, mereka bertiga ini, Chris, Lisen, dan si sopir taksi mampir ke warung dan pinjam anjing, kemudian membawa maps di area La Pianista. Jadi salah satu saksi hidup yang melihat sopir taksi dan sekelompok pria ikutan menyusul mendaki di jalur La Pianista juga. Setelah beberapa saat Chris dan Lisen pergi, itu ya si abang pemilik warung ini ya guys. Tapi sayangnya foto-foto yang terlihat di sini Chris dan Lisen cuma foto berdua aja, tanpa seorang pun terlihat ada bersama mereka. Padahal ya mereka kan bawa anjing juga ya, tapi anjingnya juga nggak ke foto di sini. Nah, ini Lisen sedang mendokumentasikan awal pendakian mereka di tengah hutan, dan akhirnya mereka berdua berhasil mencapai puncak gunung. Dan di sini belum ada keanehan sih, mereka masih terlihat bahagia ya di sini. Dan ini adalah foto Chris yang mau turun gunung nih. Si Chris juga masih senyum-senyum sih di tempat ini. Dan ini juga sebenarnya masih di jalur yang sama, yaitu di jalur La Pianista juga. Dan foto ini terlihat nggak beres nih, ekspresi wajah Chris seperti khawatir. Dan ini adalah foto IMG 508. Dan setelah foto berikutnya yaitu foto IMG 509 hilang atau sengaja dihapus. Dan setelah diteliti oleh ahli forensik, foto yang hilang ini sengaja dihapus datanya melalui komputer. Dan sangat disayangkan sekali ahli forensik gagal memulihkan IMG 509 yang hilang. Dan foto-foto berikutnya berganti menjadi IMG 510 di hari 8 April, seminggu setelah mereka hilang. Padahal foto 508 itu kan foto tanggal 1 April dan IMG 509 tetap hilang. Dan tahukah kalian, jika pada tanggal 1 April sekitar jam setengah 5 sore, Chris dan Lisen berusaha menghubungi layanan darurat 112 dan 911. Tapi karena sulitnya sinyal di hutan, jadinya ya sangat sulit untuk tersambung. Ya ngeri parah. Nah, ini pasti mereka ada apa-apa nih yang menyerang mereka. Dan ini dia foto-foto malam yang sangat misterius di tanggal 8 April 2014, yang mana foto-foto ini diambil saat lagi hujan deras, makanya di situ ada titik-titik putihnya. Dan coba kalian perhatikan foto ini, jika dilihat foto ini gak ada yang aneh, tapi foto ini jadi mengerikan jika kontras fotonya diterangkan kemudian di zoom. Maka kalian akan melihat seseorang sedang berdiri sambil membawa alat penerang seperti senter. Dan ini adalah barang-barang milik Chris dan Lisen yang berceceran di atas bebatuan. Dan berikutnya adalah bagian belakang kepala Chris yang aneh. Keadaan lagi hujan deras, tapi selama seminggu kepala dan rambutnya terlihat kering dan bersih. Jika foto ini kontrasnya diedit, diterangkan, terlihat luka-luka di bagian belakang leher. Kalau menurut aku sih, Chris dan Lisen ini sengaja disimpan di markas pelaku dan kemudian dipajang di foto-foto misterius ini. Karena aneh aja, sudah berhari-hari para detektif dari Belanda, para penduduk lokal, dibantu dengan anjing pelacak yang pastinya warga lokal di sana sudah berpengalaman ikut membantu mencari keberadaan kedua gadis ini. Akan tetapi ya, tetap nihil, mereka tetap tidak ditemukan. Sampai-sampai kedua orang tua Chris dan Lisen akan memberikan hadiah sebesar 30.000 US dollar jika ada orang yang menemukan kedua gadis ini dalam keadaan hidup. Nah, kalau udah seperti ini mau gimana lagi? Nah, itulah kenapa para penduduk lokal di Panama berpikir jika kedua gadis ini disekap oleh pelaku, dan pelaku sengaja menangkap foto-foto misterius dan menghapus IMG 509 untuk menghilangkan bukti. Dan dari sini sudah jelas bahwa bukan Lisen yang memotret foto malam pada tanggal 8 April, akan tetapi itu adalah pelaku itu sendiri.
Dan sampai akhirnya beberapa minggu kemudian ditemukan tas ransel milik Lisen yang masih dalam keadaan bersih dan terlihat seperti baru. Padahal di sekitar sungai dan hutan itu sering hujan deras. Nah ini kan aneh banget kan ya. Terus di situ juga ditemukan sepatu Lisen yang masih ada kaki di dalamnya. Di dalam sepatu ada kaki guys, dan setelah diteliti tidak ada bekas cabikan atau gigitan hewan. Akan tetapi kaki yang ada di dalam sepatu itu terlihat seperti sengaja dipotong dengan gergaji. Ih, ngeri banget kan? Ditambah lagi penemuan tulang pinggul milik Chris yang sangat aneh, seperti tulang yang mayatnya sudah mati selama bertahun-tahun lamanya karena warnanya sudah putih ya. Padahal mereka itu baru hilang beberapa bulan kan ya. Ya, sepertinya si pelaku ini sengaja menyiram cairan kimia untuk menghilangkan sisa-sisa daging yang ada di tulang Chris. Lalu di mana bagian tubuh Chris dan Lisen yang lain? Ya, kita semua tidak ada yang tahu. Ya, jadi seperti itulah pendapat dari penduduk lokal di Panama sana tentang kasus The Panama Girls ini. Yang mana kasus ini meskipun sudah ditutup, akan tetapi keluarga Chris dan Lisen membuat tanda salib untuk kedua anak mereka di puncak Gunung Panama. Dan itulah tadi penayangan yang bisa saya sampaikan di sini, dan ini saya dapat dari sumber komentar dari orang-orang di Panama sana ya guys. Dan menurut kalian gimana nih tentang kasus The Panama Girls ini? Tulis komentar kalian di komentar ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.